Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Permata Sidik dengan NPM 2069101118 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Islam Riau. Pada pagi ini saya akan menjelaskan materi matematika SD di kelas tinggi, judulnya pecahan di kelas 6. Baiklah, langsung saja pada materi pertama. A. Menyederhanakan dan mengurutkan pecahan. 1. Menyederhanakan pecahan. Pecahan adalah bilangan yang terdiri atas pembilang dan penyebut, yaitu A per B. A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Terdapat dua metode. Yang pertama, membagi bilangan dan penyebut dengan bilangan bulat positif yang sama secara berulang-ulang sampai tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, bentuk sederhana dari bilangan pecahan apabila FPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Jika FPB belum sama dengan 1, cara menyederhanakannya adalah dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan FPB tersebut. 2. Mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan adalah menyamakan penyebut. Contohnya 3/4 sama dengan 3 kali 3 per 4 kali 3. Hasilnya 9/12. 1/6 sama dengan 1 kali 2 per 6 kali 2, hasilnya 2/12. 2/3 sama dengan 2 kali 4 per 3 kali 4, hasilnya 8/12. Maka urutannya dari yang terbesar adalah 3/4, 2/3, 1/6. B. Mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal dan sebaliknya. Pertama, mengubah pecahan ke desimal. Contohnya, nilai desimal 1/8 adalah 1/8 sama dengan 1 bagi 8, hasilnya 0,125. Kedua, mengubah bilangan desimal ke pecahan. Untuk mengubah bentuk desimal ke pecahan dapat dilakukan dengan mengubah ke bentuk 1/10. 1 angka di belakang koma ke 1/10, 2 angka di belakang koma ke 1/100, 3 angka di belakang koma ke 1/1000, dan seterusnya. Cara termudah mengubah bilangan ke desimal dengan menjadikan pecahan biasa adalah dengan mengubahnya ke bentuk pecahan dengan penyebut kelipatan 10. Kemudian disederhanakan hingga ketemu pecahan yang paling sederhana. Misalnya 0,45 sama dengan 45/100, hasilnya 9/20. C. Menentukan pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas. Yang pertama, menentukan nilai pecahan dengan bilangan bulat. Contohnya, 3/5 dikali 20 sama dengan 3 dikali 20 per 5, hasilnya 60/5. 2. Mengaitkan nilai pecahan dengan kuantitas. A. Berat, hubungan antara satuan. 1 kg sama dengan 10 on. 1 kg sama dengan 2 pons. 1 pons sama dengan 5 ons. B. Kuantitas, hubungan antara satuan. 1 lusin sama dengan 12 buah. 1 gros sama dengan 124 buah. 1 gros sama dengan 12 lusin. 1 kodi sama dengan 20 lembar. Dan 1 rim sama dengan 50 lembar. D. Melakukan operasi hitungan yang melibatkan berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, menyumblahkan pecahan. Samakan dahulu penyebutnya. 2. Pengurangan pecahan. Samakan dahulu penyebutnya. Contohnya, 4 dikurang 2 3/5 sama dengan 3 5/5 dikurang 2 3/5 sama dengan 3 dikurang 2 ditambah 5/5 kurang 3/5 sama dengan 1 tambah 5/5 dikurang 3/5, hasilnya 1 2/5. Jadi 3/4 dikurang 1/2 sama dengan 1 2/5. 3. Perkalian pecahan. Contohnya 5/9 dikali 3/7. 5/9 dikali 3/7 sama dengan 5 dikali 3/9 kali 7. Hasilnya 15/63. Jadi 5/9 dikali 3/7 hasilnya 15/63. 4. Membagi pecahan. Membagi pecahan dengan pecahan lainnya sama dengan mengaitkan kebalikan pecahan bilangan pembagi.
Memecahkan masalah perbandingan. Yang pertama, pecahan dalam perbandingan. Yang perlu diperhatikan dalam mengerjakan soal pecahan perbandingan adalah A. Pembilang adalah angka yang merupakan besaran nilai perbandingan dari komponen yang akan kita tentukan jumlahnya. B. Penyebut adalah jumlah dari seluruh angka yang merupakan besaran nilai perbandingan bila yang telah diketahui adalah jumlah keseluruhannya. Dan selisih dari angka-angka yang merupakan besaran nilai perbandingan bila yang telah diketahui adalah selisihnya. C. Untuk memperoleh jumlah masing-masing komponen, pecahan yang terbentuk dari nomor 1 dan nomor 2 di atas dikalikan dengan nilai jumlah keseluruhan atau selisih yang sudah ditentukan pada soal. 2. Perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang selalu sama. 3. Perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dari dua atau lebih besar di mana saat satu variabel bertambah, maka variabel lainnya akan berkurang atau mengalami penurunan nilai. 4. Perbandingan pada skala. Perbandingan pada skala bisa kita gunakan saat menggambar peta. Skala dapat diartikan sebagai perbandingan antara jarak peta dengan jarak sebenarnya saat satuan jaraknya sama, yaitu cm. F. Memecahkan masalah yang melibatkan skala ulangan harian. Contoh soal yang pertama, jarak kota A ke kota B di peta 8 cm. Pada peta tertera 1:500. Jarak sesungguhnya adalah, jawabannya skala sama dengan jarak peta per jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya sama dengan jarak peta per skala. 8/1:500 sama dengan 8 dikali 500 per 1 sama dengan 4 juta per 1. Jadi 4 juta cm. Namun 4 juta cm dibagi 100 dapatlah 40 km. Jadi jarak sesungguhnya adalah 40 km. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.